Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan program kami Majelis Darul Nadir Al-Barakat Tanya Jawab bersama Al-Habib Reza Al-Hamid. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan ini yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Langsung saja, Habib. Kali ini kami akan menanyakan tentang birrul walidain. Oh, Masya Allah. Tentunya setiap anak insan manusia menginginkan membahagiakan kedua orang tuanya, menginginkan menghormati kedua orang tuanya. Betul. Kali ini berikan motivasi semangat kepada kami agar kita lebih semangat dalam berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Pertanyaannya sudah kita fahami dengan baik. Akhin al-Karim Al-Ustaz Muhammad Fakhrul Razi menanyakan, setiap insan manusia dari anak keturunan ingin mengharapkan berbuat baik kepada orang tuanya, dari membahagiakan atau menghormatinya. Dan itu termasuk dalam bentuk berbakti kepada orang tua. Adapun bagaimana semangat di dalam melaksanakan bakti hingga mendapatkan keindahan dalam perbuatan tersebut, mari kita lihat di dalam penjabaran para ulama. Pertama kali, mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada anak insan manusia dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, menghambahlah kepada Allah, jangan menyekutukannya terhadap sesuatu, dan terhadap orang tua berbuatlah baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah ditetapkan oleh Tuhanmu tidak menghamba kecuali hanya kepadanya, dan terhadap kedua orang tua berbuat kebajikan. Ada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam wahyunya, wasainal insana biwalidayhi husna. Dengan 3 ayat ini akan menjadi pondasi untuk mengamalkan berbuat bakti kepada orang tua. Pertama, Allah sandingkan tentang keimanan dengan berbuat baik kepada orang tua, tentang penghambaan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu Allah terangkan kembali dengan ucapannya, dan telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Penegasan terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang ayat sebelumnya, dan menjadikan wasiat buat anak insan manusia. Maka semangat pertama yang kita bisa ambil adalah nyatakan bahwasanya berbuat baik kepada orang tua perintah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk wasiat dari Tuhan pencipta alam semesta. Di dalam ayat yang lain yang telah kita sebutkan tadi semuanya dikuatkan kembali oleh sabda Rasulullah SAW ketika datang salah seorang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling berhak agar kami berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan, ummuka, ibumu. Melepaskan semua jawaban yang lainnya, tidak mengatakan kekasihmu, pasangan hidupmu, orang yang paling engkau cintai, orang yang paling engkau hormati, tidak. Tapi poin yang dijelaskan oleh Rasulullah secara tekstual dan kontekstual adalah ibumu, yaitu yang melahirkan. Maka untuk memberikan semangat, sabda Rasulullah SAW inilah salah satu bentuk semangat kita bahwasanya mereka yang berhak mendapatkan perbuatan baik dari kita adalah ibu kita yang pertama. Lalu ada hadis yang lain yang Rasulullah SAW memberikan peringatan terhadap mereka yang tak pandai berbuat baik kepada orang tua.
Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, ragama anfun man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Sungguh celaka, Rasulullah mengulang 3 kali, sungguh celaka mereka orang-orang yang menjumpai orang tuanya, baik keduanya ataupun salah satunya, namun tidak membuat mereka masuk ke dalam surga. Hadis ini Ustaz Fahrul Razi menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara yang paling mudah memasukkan seseorang ke dalam surga adalah berbuat baik kepada orang tua. Karena Rasulullah menegaskan, celaka mereka yang menjumpai orang tuanya, baik keduanya ataupun salah satunya, tapi tidak membawa mereka masuk ke dalam surga. Celaka. Menariknya apa? Mudah sekali masuk surga dengan berbuat kepada baik orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, adapun semangat yang kita bisa ambil, banyak kisah-kisah menakjubkan. Di antaranya kisah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ketika beliau melaksanakan ibadah haji, lalu berjumpa salah seorang pemuda yang menggendong ibu tua di atas pundaknya. Lalu ditanyakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, siapa itu? Lalu anak muda ini menjawab, dia adalah ibuku. Lalu menegaskan kembali, aku telah menggendongnya dalam ibadah haji, aku memberikan rumah untuk sebagai atapnya, aku memberikan pakaian sebagai menutup auratnya, aku memberikan makanan untuk menyambung hidupnya. Lalu anak muda ini mengatakan, apakah aku telah menunaikan hak-hak ibuku? Apakah aku telah memberikan hak-hak ibuku? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi mahma fa'alta biha falan ya'dil dzalika talgatan wahidatan lagha fika sa'ata wiladat. Demi Allah, apa yang kau lakukan saat ini, dan jikalau engkau lakukan seterusnya semacam ini, belum menyamai satu tetes darah yang dikeluarkan oleh ibumu ketika melahirkanmu. Yo, bayangkan perbuatan baik yang dilakukan seorang sudah sedemikian rupanya, namun belum menyamai satu tetesan darah yang keluar ketika masa melahirkan seorang ibu kepada anaknya. Ini penyemangat. Di dalam hadis yang lain, sebuah sejarah bagaimana Nabi Musa mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan diperlihatkan oleh Allah siapa pendampingnya nanti di surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, seorang pemuda yang akan melewati suatu jalan. Nabi Musa menunggu di jalan tersebut. Tidak berapa lama lewat seorang pemuda. Nabi Musa mengikutinya masuk ke dalam rumah. Nabi Musa izin ikut juga masuk ke dalam rumah. Sampai Nabi Musa menyaksikan bagaimana anak muda itu menyuapi seorang ibu yang berada dalam rumah, mencium kedua tangannya, membasuh kakinya, lalu berangkat lagi. Nabi Musa bertanya kepadanya di luar perjalanan, tentu di luar dari rumahnya, siapa ibu tua tadi itu? Kemudian ini menjawab, dia adalah ibuku. Tidaklah aku berangkat bekerja kecuali aku mendatangi dulu ibuku, meminta izinnya, meminta ridhonya, lalu mendoakan untukku. Nabi Musa berkata, nah, ajib. Namun Allah berwahyu kepadaku bahwasanya dia pendampingku di sorga. Naam. Dengan apa dia mendapatkan magom tersebut? Maka Nabi Musa bertanya kepadanya, apa yang didoakan ibumu? Maka anak muda ini menjawab bahwasanya ibuku tidak pernah mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu doa, Allahumma ja'al ibni ma'a Musa bin Imran fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku laki-laki ini sebagai pendamping Nabi Musa bin Imran nanti di surgamu. Maka Nabi Musa meyakini inilah sebab dia mendapatkan magom menjadi pendampingku di surga. Maka Nabi Musa berkata kepadanya, absyir, sungguh beruntunglah engkau, aku adalah Musa bin Imran, dan Allah telah berwahyu kepadaku, engkau adalah pendampingku di surga. Lihat bagaimana magom tertinggi dari seorang hamba didapatkan dengan jalan berbakti kepada kedua orang tua. Maka sebagai motivasi untuk bisa semangat dalam indahnya berbakti kepada orang tua, lihatlah sejarah-sejarah kaum sebelum kita yang mendapatkan magom yang tinggi dengan jalan berbakti kepada orang tua. Dan perlu kita ketahui bersama, sebelum datangnya Islam, bangsa kaum Quraisy itu sudah mengenal bakti kepada kedua orang tua. Dan di antara mereka, semisal Sayyidina Khalid bin Walid, yang sosok sahabat sebelum memeluk Islam, beliau sudah berbakti kepada ayahnya. Karena setiap insan akan memaklumi bahwasanya bakti kepada orang tua itu suatu keniscayaan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur terhadap manusia yang telah melahirkan kita.
Nah, mudah-mudahan kita juga bisa memahami baik secara Islam ataukah secara tabiat kemanusiaan, berbakti kepada orang tua adalah suatu keniscayaan. Mudah-mudahan menjawab dan memberikan motivasi buat antum dan kaum muslimin yang lainnya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, tadi telah kita saksikan bersama-sama tentang penjabaran yang sangat luas tentang berbakti kepada orang tua. Semoga dengan kita telah menyaksikan video ini, kita dapat berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Lebih semangat lagi, amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.